Oke, kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali pada pagi hari ini di hari Minggu, kami boleh bersama-sama dalam ibadah, memuji, mempermuliakan Tuhan, membawa seluruh totalitas kehidupan kami untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan Kau berkati kami dalam kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang akan kami baca. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Tuhan yang menuntun setiap apa yang disampaikannya. Berkati waktu ke depan, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Oke, salam selamat pagi buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dalam kitab Ayub, pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Kitab Ayub, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ke 5 saja. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya. Saya akan membacanya, nanti Bapak Ibu mengikuti. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dan yang akan kita renungkan. Beberapa waktu ke depan kita coba untuk bersama-sama melihat Bapak Ibu satu bagian firman Tuhan ini yang cukup luar biasa, bicara tentang Ayub. Kita lihat Alkitab menjelaskan Ayub adalah satu pribadi yang oleh Alkitab menjelaskan bahwa pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Allah dan menjauh kejahatan. Alkitab juga menjelaskan bahwa zaman itu adalah pribadi seorang laki-laki yang tidak ada seperti dia. Ya, tidak ada orang seperti dia. Dan selanjutnya dari secara karakter, setelah Allah menjelaskan siapa Ayub secara karakter, yang berikutnya Alkitab juga menjelaskan bahwa secara ekonomi, secara materi, Ayub adalah pribadi yang dilimpahi oleh harta kekayaan yang luar biasa. Dan juga Alkitab menjelaskan bahwa zaman itu adalah orang ini yang paling kaya di sebelah timur.
Nah, kita mau coba melihat pagi hari ini dari sisi sebagai seorang bapa. Ayah sebagai seorang bapa yang harus bertanggung jawab penuh di dalam hal anak-anak, di dalam hal keluarga. Ya, kita lihat bahwa bicara secara status sosial yang cukup kaya, di dalam realita hidup kita kan memang kita lihat bahwa kelimpahan harta yang dialami Ayub itu dan mungkin di zaman sekarang kita lihat bahwa tidak ada orang kaya yang cukup santai di dalam mengurus kekayaannya. Pastinya cukup sibuk sekali, ya, sehingga secara realita memang dalam tanda kutip ada keluarga anak-anak mungkin terabaikan karena persoalan ini, ya, karena persoalan kekayaan. Sehingga anak-anak di dalam perkembangannya menjadi anak-anak yang juga di dalam tanda kutip kita menjadi liar, menjadi nakal sehingga tidak terkontrol secara karakter dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita coba lihat pagi hari ini satu hal yang luar biasa sekali, ini tidak terjadi pada Ayub. Ya, tetapi kita lihat bahwa apa yang terjadi pada Ayub ini berbeda sekali dengan realita-realita yang kita lihat di zaman kita memang. Walaupun tidak semua, ada juga orang kaya yang memang tetap mempertahankan karakter dan konsen dengan keluarga di dalam apa namanya secara karakter. Ya, kita lihat pertama begini. Ayub setelah Allah menjelaskan siapa dia, ya, orang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjauh kejahatan. Kemudian di sisi lain dia banyak kekayaan yang tak sedikit, ya, cukup banyak sekali. Bahkan memiliki pembantu-pembantu yang juga nggak sedikit, ya, dalam jumlah yang besar. Nah, dalam situasi, dalam konteks di mana dia bergelimang harta, satu hal yang kita pelajari dari Ayub adalah bahwa konsennya terhadap keluarga tidak bisa diabaikan. Ya, tidak bisa diabaikan. Makanya kita lihat di dalam ayatnya yang keempat sampai yang kelima kita lihat bahwa ya kebiasaan memang dengan orang kaya bahwa ya pesta kumpul-kumpul ya itu sesuatu hal yang biasa di dalam diri orang kaya. Ya, jadi mereka mengadakan pesta secara bergiliran. Ini pesta keluarga secara bergiliran dan mereka mengundang saudara perempuan mereka. Ya. Nah, yang menariknya setelah di dalam mereka menjalankan atau mengadakan pesta ini, setelah selesai itu, ya yang menariknya adalah bahwa ada sebuah perhatian penuh Ayub terhadap mereka. Bahwa sesuatu hal yang biasa di dalam pesta dan lain sebagainya, ya pastinya ada minum-minum dan mabuk-mabuk. Mungkin orang lost control. Ya, makanya Ayub bilang, mungkin anak-anakku mengutuki Tuhan di dalam hati mereka. Ya, makanya apa namanya? Kalau kita baca kitab Amsal pasal 30 ayat dan 8 dan 9 itu ayat itu berkata begini, jangan memberikan aku kekayaan atau kemiskinan, tapi berikanlah aku apa yang menjadi bagianku. Kalau ayat 9 mengatakan, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menghina nama Tuhan. Ya, jadi antara kekayaan ya dengan sifat kesombongan itu jaraknya dekat sekali. Nah, ini yang Ayub pikirkan bahwa jangan-jangan anak-anak saya di dalam acara mereka, di dalam kesenangan mereka, mereka kutuk Tuhan, mereka lawan Tuhan, mereka terjebak dalam dosa kesombongan. Sehingga langkah yang Ayub ambil setiap mereka mengadakan acara adalah dia selalu menguduskan mereka. Mereka dipanggil loh.
Itu luar biasa. Mereka dipanggil, kemudian ya sebagai seorang bapak pastinya akan menasihatin, pastinya akan mendoakan, pastinya segala hal yang baik itu akan Ayub sampaikan kepada mereka. Ya, karena mereka sudah punya kehidupan masing-masing. Alkitab menjelaskan bahwa mereka punya rumah sendiri masing-masing. Ya, cuma Alkitab tidak menjelaskan kepada kita anaknya yang 10 ini apakah sudah punya anak atau Ayub sudah punya cucu. Alkitab tidak menjelaskan. Yang jelas mereka sudah punya kehidupan sendiri. Ya, sehingga di dalam walaupun mereka punya kehidupan sendiri, Ayub tetap punya tanggung jawab yang besar bahwa dia harus memperhatikan hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, sehingga kembali lagi tadi bahwa dia memanggil mereka dan berdoa menguduskan. Dia bertindak sebagai seorang imam. Ya, setelah dia menguduskan mereka, kemudian keesokan harinya kata Alkitab dia mempersembahkan kurban sesuai dengan jumlah mereka. Wah, ini yang luar biasa. Dan ini bukan hanya musiman, tetapi Alkitab tadi menjelaskan kepada kita, ya, dengan demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Artinya setiap kali mereka selesai acara, hal yang dilakukan Ayub adalah seperti itu. Ya, dia mendoakan, kemudian menguduskan, kemudian mempersembahkan kurban, ya, kurban pengampunan dosa. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi belajar dari Ayub hari ini Bapak Ibu bahwa kita di dalam zaman ini sudah jauh sekali jaraknya antara apa yang dialami Ayub dulu, situasi yang dialami Ayub dulu dengan konteks kita sekarang, ya tentunya sudah jauh lebih berubah, berbeda, ya. Tetapi dalam sistem bagaimana tanggung jawab orang tua, ya, membawa anak-anaknya untuk selalu takut dan taat kepada Tuhan itu tidak boleh berubah. Ya, itulah yang kita coba renungkan hari ini, bagaimana belajar dari seorang Ayub, ya, yang tetap memperhatikan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Ya, anak-anak kita hari ini mungkin kita tidak bisa kontrol secara 100% dari pagi sampai siang. Itu kalau mereka masih kecil. Waktu mereka sudah besar, mereka sudah punya dunia sendiri. Lebih kita nggak bisa mengawasi dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan dunia teknologi hari ini yang cukup berkembang. Ya, mereka punya dunia sendiri. Ya, di mana mereka berkreasi, di mana mereka berkomunikasi, di mana mereka dan segala macam lah. Mereka punya dunia sendiri dan mungkin ya waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan bapaknya, dengan mamanya itu akan sedikit kurang. Apalagi dia kalau sudah SMP, SMA dan kesananya, ya mungkin komunikasinya akan kurang sekali. Dan mungkin ya hanya sebatas perlunya mungkin komunikasi. Ya, nah ini bukan hal yang mudah buat kita bahwa memperhatikan anak-anak bagaimana mereka tetap berperilaku yang benar, punya cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, bukan hal yang mudah. Ya, inilah tanggung jawab kita. Apa yang harus kita tampilkan hari ini yang minimal? Orang bilang bahwa mungkin apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak mungkin tidak selalu 100% mereka mendengarkan. Tapi hal yang mereka tiru dari apa yang dilakukan orang tua itu mereka tidak akan lupa dalam seumur hidup. Jadi penting rasanya bagaimana kita menjadi contoh dan teladan di mata mereka. Makanya kami di rumah ini setiap hari, ya, selain mereka di hari Sabtu tetap mengadakan mereka untuk ikut sekolah minggu secara online, ya, mencoba juga setiap malam, ya, dan tetap dipanggil mereka, ya, ketika mereka sudah mulai agak-agak sedikit liar, yaitu dipanggil dan dinasehatin. Ya, kemudian apa yang dilakukan Ayub yang saya bilang tadi itu mendoakan siang malam itu menjadi tanggung jawab kita yang tidak boleh terlupakan. Ini bicara kita yang sudah punya anak, ya. Ya, atau nanti yang akan punya anak. Ini menjadi persoalan penting
ya, bahwa bagaimana tanggung jawab orang tua, tanggung jawab seorang bapak itu harus berjalan, tanggung jawab seorang bapak sebagai imam itu harus berjalan, ya. Jadi saya bilang bahwa ya kami terbiasa dengan mendoakan, baik mau waktu tidur, waktu bangun, kapan kita berdoa, anak-anak itu selalu dibawa dalam doa. Ya, selalu ya kita secara manusia memang terbatas di dalam mendidik, terbatas di dalam mengarahkan, terbatas di dalam apa namanya, memberikan contoh atau dan teladan, terbatas, ya. Karena itu ya kita selalu bawa dalam doa, ya. Semua, tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak bermanfaat atau anak-anak yang tidak berkarakter. Semua anak-anak yang eh, apa namanya, ya kita yang dalam Tuhan adalah tanggung jawabnya adalah tetap bagaimana kita membawa dan memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Ya, dari berbagai macam, karena pendidikan tidak hanya sebatas ya udah di sekolah selesai atau di guru privat selesai, ya, tetapi ada hal penting yang mereka tidak dapatkan di sekolah dan tidak dapatkan di guru privat mereka, tapi itu didapatkan di dalam orang tua. Nah, kalau orang tua dalam hari ini tidak bisa menjadi contoh dan teladan buat mereka, ya kita bisa pastikan seperti apa mereka nanti. Dunia akan mendidik mereka dengan cara dunia. Ya. Nah ini, jadi kita belajar betul, ya saya secara pribadi, kami secara pribadi belajar betul bahwa apa yang dilakukan Ayub ini, ya paling nggak kita belajar bahwa tanggung jawab sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam itu tidak boleh eh, berhenti atau tidak boleh tak terlihat di depan anak-anak. Ya, jadi apa yang kita lakukan tiap hari itulah yang anak-anak contoh, yang anak-anak lihat. Ya, sehingga nanti mereka besar itu tidak akan mereka lupakan, mereka akan ceritakan ya bagaimana hubungan orang tua dengan Tuhan, itu mereka akan lihat. Kemudian mereka ketika mereka berbenturan dengan masalah, berbenturan dengan realita-realita hidup, mereka akan ingat bagaimana orang tua mereka berjalan waktu itu bersama Tuhan. Mereka akan ingat itu, ditambah lagi dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, itu yang akan membantu. Nah, karena itu kita tidak boleh menganggap sepele bahwa memang di dalam pertumbuhan anak-anak ya seperti apa yang dilakukan oleh Ayub, ya kita tidak bisa menganggap sepele. Ya, sekali lagi saya bilang bahwa tanggung jawab orang tua, tanggung jawab seorang bapak, tanggung jawab seorang ibu, ya itu harus tetap berjalan buat kita. Enggak mudah memang, ya dalam situasi hidup yang penuh dengan berbagai macam tantangan hari ini. Bapak punya kesibukan sendiri, ibu punya kesibukan sendiri, ya banyak persoalan-persoalan dalam pekerjaan apalagi. Sehingga kadang-kadang tidak bisa apa ya, tanggung jawab, perhatian itu tidak bisa berjalan karena kita sudah terjebak dengan berbagai macam tugas sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Ayub tidak loh. Ya, itu luar biasanya sekali. Ayub bukan tidak sibuk, kita lihat ya. Ayub ini cukup sibuk. Ya, mengurus 7.000 ekor domba, kambing domba, 3.000 unta, 5.000 pasang lembu, ya 5.000 ekor keledai betina. Itu bukan hal yang mudah. Belum lagi mengurusin pembantu-pembantu dia, budak-budak dalam jumlah besar tadi, itu kan nggak mudah mengurusnya. Dia tentunya sibuk sekali, ya, dan pasti ada persoalan-persoalan, ya. Tetapi kita lihat yang Alkitab jelaskan kepada kita hari ini bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang imam dia tidak akan lalaikan, tidak akan dilupakan, ya. Dia tetap perhatikan itu, ya. Makanya melihat anak-anaknya bagaimana, ya tindakannya bagaimana, perhatiannya, dia tidak akan pernah lupakan itu. Dia akan tetap perhatikan. Di tengah-tengah kesibukan dia bilang bahwa anak-anak adalah tanggung jawab saya. Ya,
Saya harus perhatikan, dia pastikan bahwa mereka itu tetap terarah, dia pastikan bahwa mereka tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia pastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bertentangan dengan Tuhan. Kalaupun bertentangan dengan Tuhan, maka dia bertanggung jawab penuh untuk membawa mereka di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Oh, itu luar biasa. Ya, dan saya secara pribadi harus belajar banyak ini yang nggak mudah. Hari ini anak-anak masih umur ya, masih status SD. Belum lagi mereka nanti SMP, belum lagi mereka nanti SMA dan lain sebagainya ya. Karena pergaulan itu pengaruh sekali ya. Pergaulan itu pengaruh sekali. Jadi bukan tidak mungkin mereka terpengaruh ya. Karena itu ya sekali lagi saya bilang bahwa ini tanggung titipkan di dalam kehidupan kita hari ini, yaitu anak-anak, itu menjadi tanggung jawab penuh. Ya harus dipertanggungjawabkan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya, sampai kepada mereka sudah berkeluarga nanti pun, seorang bapak tidak boleh berhenti untuk berdoa. Ya, untuk mereka. Ya, tetap mendoakan. Saya pikir Ayub ini, anak-anaknya ini pun sudah, ya ini penafsiran sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan sendiri. Tapi yang dia lakukan adalah perhatiannya tetap berjalan. Ya, dia tetap berjalan, yaitu memanggil mereka dan menguduskan, kemudian mempersembahkan kurban. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa saya bilang dalam realita kehidupan kita hari ini, ya kita yang hari ini ya Pak Binsar, saya bilang anak-anak yang sudah besar, ya di dalam kontrol Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Kita melihat mereka hari ini sudah boleh besar dan sudah mulai masuk di dunia kerja, masih kuliah. Ya kita bersyukur bahwa masih mereka taat kepada Tuhan hari ini. Mengapa? Ya karena ada orang tua. Karena ada orang tua di sana yang menjadi contoh dan teladan. Ada orang tua di sana yang mengarahkan mereka. Coba kalau tidak ada orang tua yang mengarahkan dan biarkan mereka dalam dunianya sendiri. Ya, tidak mungkin terjadi. Karena itu penting sekali peranannya orang tua di dalam perkembangan mereka, di dalam pertumbuhan mereka, di dalam perjalanan iman mereka, apalagi ya itu penting. Karena tanggung jawab kita tidak selesai bahwa mereka sudah sekolah dan dapat kerja sudah selesai, tidak. Tanggung jawab kita akan tetap dituntut bagaimana kita terus mendoakan mereka ya supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut Tuhan. Paling tidak apa yang dilakukan oleh Ayub, apa yang dilakukan oleh kita semuanya, ya paling tidak apa yang Ayub perankan menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Tuhan dan menjauh kejahatan. Paling tidak juga karakter itu mewarnai kehidupan mereka selanjutnya. Itu kewarisan yang sebenarnya, bukan kekayaan tadi. Makanya nanti kita lihat perjalanan Ayub selanjutnya, kita lihat setelah apa yang Ayub miliki dihancurkan dalam satu hari, ya, dan anak-anak juga menjadi hilang dalam satu hari. Kita lihat bahwa karakter Ayub yang terbangun itu tidak bisa dimusnahkan oleh apa yang terjadi dalam diri Ayub. Ya, jadi warisan terpenting dalam hal ini adalah bukan kekayaan, bukan apa yang Ayub miliki, tapi warisan terpentingnya adalah karakter. Pribadi saleh, pribadi jujur, takut Tuhan dan menjauh kejahatan. Itu kok yang menjadi warisan penting. Walaupun saat ini dalam pandangan umum bahwa warisan terpenting itu kan bicara kekayaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Ya, memiliki ini dan itu dan banyak hal orang miliki ya secara materi dan kemudian kita bisa wariskan kepada anak-anak. Nah, yang menjadi masalah ketika anak-anak tidak memiliki cara hidup yang baik, tidak berkarakter dengan baik, ya apa yang diwariskan itu tidak akan menjadi apa-apa. Ya bisa hilang. Ya,
Buat apa orang kaya memiliki harta dan lain sebagainya? Ya, jika karakternya, jika cara hidupnya tidak baik. Ya, firman Tuhan juga menjelaskan hal itu. Ya, untuk apa kita memiliki dunia ini dengan segala isinya kalau jiwa kita hilang? Ya. Nah, ini kita belajar ya bahwa saya bilang sekali lagi ini tidak mudah. Apa yang dialami ya, apa yang dilakukan Ayub ini tidak mudah. Apa yang diperankan oleh Ayub ini tidak mudah. Ya, jikalau kita juga sendiri tidak sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan secara serius itulah yang membawa kita bisa mampu mendidik apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, yaitu anak-anak. Ya, karena itu Bapak Ibu saya bilang bahwa mari kita belajar bersama-sama, saya, Bapak Ibu semuanya, kita belajar dari Ayub bahwa sekiranya suatu hari nanti jika Tuhan masih menginginkan kita panjang umur dan kemudian kita dilimpahi dengan harta kekayaan, ingat firman hari ini bahwa yang paling penting bukan apa yang kita miliki dalam hidup ini, tapi yang paling penting bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Ya, karena apa yang dimiliki hari ini kan suatu hari nanti kita tidak bawa pulang, kita tidak bawa mati. Ya, semuanya kan sifatnya sementara. Tapi yang Allah concern dalam kehidupan kita adalah cara hidup kita, bagaimana kita hidup. Ya, itu kok yang penting, bukan apa yang kita miliki. Ya, karena itu penting rasanya bahwa memiliki karakter seperti apa yang dimiliki Ayub, ya, biarlah juga itu bisa mewarnai kehidupan kita, walaupun memang tidak sepenuhnya seperti Ayub. Ya, jadi paling tidak kita terus belajar membangun diri, membangun kehidupan kita setiap hari di hadapan Tuhan. Ya, di dalam dunia yang saya bilang, saya katakan sekali lagi tidak mudah. Dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang terjadi hari ini, saya bilang ini tidak mudah. Ya, nanti kita akan lihat di dalam kisah selanjutnya pada Ayub. Bagaimana Ayub selanjutnya di hadapan Tuhan sampai dengan pasal 42 nanti. Ya, kita lihat bagaimana perjalanannya yang saya bilang ya luar biasa sekali lah. Ya, yang perlu kita contohi, yang perlu kita ya banyak belajar supaya hidup kita ini tidak bergantung kepada dunia ini, tapi sepenuhnya secara totalitas bergantung kepada Tuhan. Ya, itu. Jadi biar firman Tuhan pagi hari ini menolong kita supaya sebagai orang tua, khususnya ini saya bicara Bapak, ya menjalankanlah peran ya sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam yang terus memelihara tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, yang terus memelihara tanggung jawabnya di dalam pertumbuhan anak-anaknya. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Ya, jadi bisa kita jalankan itu ketika kita juga sebagai seorang bapak bergantung sama Tuhan. Tapi kalau seorang bapak tidak bisa bergantung sama Tuhan, tidak bisa sepenuhnya mengiring Tuhan, hidup dalam hubungan intim dengan Tuhan, lalu bagaimana dengan cara apa kita mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan? Ya, kalau seorang bapak sendiri juga tidak tahu dan tidak punya relasi dengan Tuhan, saya pikir sesuatu hal yang mustahil. Dengan cara apa anak-anak kita didik? Ya, jadi kebergantungan orang tua, ya, kepada Tuhan itu menjadi dasar utama bisa mendidik anak-anak. Ya, karena itu ya kita berdoa sebagai seorang bapak, karena kita belajar pagi hari ini adalah tentang Ayub sebagai seorang bapak. Ya, kita jalankan fungsi kita sebagai seorang bapak, sebagai calon bapak yang nanti juga punya anak, ya belajar untuk kita terus ya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau tidak ya
anak-anak akan menjadi liar dan kita lihat bahwa ya mungkin akan menjadi pribadi-pribadi yang mungkin melawan Tuhan. Ya, karena dunia dengan segala macam hal yang terjadi di dalamnya ini kan terus berjuang bagaimana anak-anak ditarik untuk melawan Tuhan. Nah, karena itu penting sekali sebagai bapak, sebagai orang tua untuk tetap menjaga hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan mampukan kita di dalam memelihara, mendidik, ya mengarahkan anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian di akhir dari semuanya itu ya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu yang menjadi harapan saya, menjadi harapan Bapak Ibu semuanya untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.